Makasih ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, meskipun di luar hujan, tapi Allah tetap memberikan kita taufik dan juga inayahnya sehingga kita tetap bisa bertemu pada kajian Umar yang ke-14. Hadis yang akan sama-sama kita bahas ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka hadisnya adalah hadis sahih. Hadisnya berbunyi, kana fi man kana qablakum rajulun. Jadi pada umat sebelum kita ini ada seorang laki-laki, qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, yang dilakukan oleh laki-laki ini membunuh 99 orang. Piromet? Piro? 99. Satu saya kurang piro? 100 kurang siji. Nek satu saya kurang telu? Jadi orang ini membunuh 99 orang. Ketika dia membunuh 99 orang di dalam hidupnya, fasa'ala an a'lami ahlil ardi, maka dia nanya sama orang-orang, siapa orang yang paling pintar, siapa orang yang paling alim, karena dia mau konsultasi. Fadulla ala rohibin, akhirnya ditunjukin kepada seseorang yang orang ini ternyata bukan orang alim, tetapi dia rohib, dia rahib, dia ahli ibadah. Jadi bukan orang alim tapi orang yang ahli ibadah. Tapi orang ini nggak tahu ya, karena ditunjukinya si fulan dan dia pikir si fulan ini adalah seorang alim, padahal sejatinya dia adalah seorang rohib, seorang abid. Maka dia datangi. Fa'atahu, dia datang kepada orang itu. Faqala, lalu dia bertanya, dia konsultasi. Innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, bahwa dirinya telah membunuh 99 orang. Fahallahu min taubah, kalau dia bertobat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, kira-kira tobatnya diterima atau tidak? Faqala la, si rahib ini, si ahli ibadah ini mengatakan enggak, kamu enggak bakalan diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala karena telah membunuh begitu banyak orang, 99 orang. Marah dia. Faqatalahu, saking marahnya si rahib ini juga dibunuh. Nah, jadi sing dipateni piro, Mat? 99 ditambah siji 100. Ya, karena dia marah. Ya. Fakammala bihi mi'atan, maka sempurnalah bahwa orang yang dibunuh itu sebanyak 100 orang. Ngeri juga ya, berdarah dingin. Tsumma sa'ala an a'lami ahlil ardi, dan dia belum putus asa, dia masih nanya ke orang-orang. Dia masih nanya sama penduduk-penduduk, siapakah orang yang paling alim?
Siapakah orang yang paling faqih? Kira-kira begitu. Saya mau ketemu orang itu. Dia belum putus asa. Fadulla ala rajulin alimin. Maka baru untuk yang kedua kali ini ditunjukkanlah kepada seseorang laki-laki yang memang dia betul-betul alim. Dia betul-betul faqih. Ya. Maka seolah-olah memang antara ahli ibadah dengan alim ini sepintas mirip gitu. Padahal berbeda. Ya. Maka orang yang kedua ini responnya pun berbeda. Ya. Fadulla ala rajulin alim, ditunjukkan seorang alim ahli fikih, faqala innahu qatala mi'ata nafsin fahallahu min taubah. Saya telah membunuh 100 orang. Kalau saya taubat, saya minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, kira-kira diampuni enggak? Kira-kira taubat saya diterima enggak sama Allah Subhanahu wa taala? Orang yang kedua ini karena dia faqih mengatakan faqala na'am. Meskipun kamu telah membunuh 100 orang, taubat kamu diterima. Dosa kamu tetap diampuni. Bahkan dia bertanya, si alim ini, si faqih ini mengatakan, "Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah?" Memang siapa yang bisa menghalangi antara kamu dengan taubat? Maksudnya menghalangi itu ya dia orang mau tobat dihalang-halangi, seolah-olah kamu tobatnya nggak bisa, kamu tobatnya nggak mungkin diampuni, kamu tobatnya tertolak gitu. Ada penghalangnya. Emang siapa yang bisa ngalang-ngalangi? Nggak ada. Itu jalan tol gitu ya, bebas hambatan. Orang kalau mau tobat ya diterima sama Allah Subhanahu wa taala, nggak ada rintangan ya, nggak ada syarat-syarat apa namanya yang menyusahkan dan lain sebagainya. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Syaratnya ya, intaliq ila ardi kadza wa kadza. Kalau kamu mau tobat dan diterima sama Allah Subhanahu wa taala, kamu harus pindah ke satu tempat yang tempat itu begini-begini. Fa inna biha unasan ya'budunallah. Karena di tempat yang baru itu banyak orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Fa'budillaha ma'ahum. Maka kalau nanti kamu sudah sampai di tempat itu, sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang di sana, bersama masyarakat di sana. Wala tarji' ila ardik, dan jangan balik lagi ke tempat kamu yang sekarang. Fa innaha ardusu, karena tempat yang sekarang kamu tinggal itu tempat yang bermasalah. Tempat yang kamu sekarang tinggal ini banyak kemaksiatan di situ. Tempatnya buruk ya. Fantaliq hatta fantalaqa. Maka ketika mendapatkan arahan ya, perintah untuk pindah, orang ini pindah. Fantalaqa hatta idza nasafat thariq. Tapi ketika dia dalam perjalanan pindah itu, di tengah-tengah jalan atahul maut. Di tengah-tengah perjalanan datang kematian. Orang ini meninggal. Ketika orang meninggal, fakhtasamat fihi malaikatur rahmati wa malaikatul adzab. Karena dia berada matinya itu di tengah-tengah perjalanan, maka malaikat kemudian berantem. Yang berantem dua malaikat, antara malaikat azab dengan malaikat rahmah. Faqalat malaikatur rahmah, malaikat rahmah berargumen. Dia mengatakan ja'at taiban, orang ini datang, orang ini sudah pergi mau bertaubat, muqbilan biqalbihi ilallah, dan dia datang itu membawa hatinya yang isinya penuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi malaikat azab mengatakan enggak. Wa qalat malaikatul azab. Apa kata malaikatul azab? Innahu lam ya'mal khairan qattun. Orang ini sepanjang hidupnya enggak pernah melakukan perbuatan baik sama sekali. Ngeri enggak? Enggak pernah sholat, enggak pernah puasa, enggak pernah sedekah. Hidupnya itu pokoknya buruk aja. Hidupnya itu maksiat aja. Jadi membunuh 100 manusia itu adalah salah satu bagian dari kejahatan dia yang lain.
orang ini tidak pernah melakukan amal kebaikan apapun. Jadi kalau kayak selamat sampai melakukan kebaikan, datang ke sini, kayaknya bukan dia orangnya, berarti. Yang ngebunuh 100 orang itu berarti bukan ente, berarti. Karena orang tadi itu nggak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Lalu karena dua malaikat ini berantem, saling adu argumen, fa'atahum malakun fi surati adami. Maka datang malaikat yang lain dan dia menjelma seperti manusia. Ada penengahnya karena dua malaikat ini ribut. Datang malaikat yang lain. Faja'aluhu bainahum, dan dia menengahi faqala qisu ma bainal ardain. Solusinya adalah kamu ukur aja ya, jarak antara dari rumah dia yang dulu sampai di titik ini dengan jarak titik ini ke tempat tujuan. Fa ila ayyatihi ma kana adna fahuwa lahu. Yang paling dekat yang mana? Ya, yang paling dekat yang mana? Kalau ternyata dia dekatnya sama rumah dia yang dulu dan di sini ini banyak orang-orang buruknya, maka dia masuk neraka. Kalau yang dekat itu dekat ke tempat yang baru dan di tempat yang baru itu banyak orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk ke dalam surga. Diukur aja. Faqasuhu, maka kedua malaikat itu ngukur. Fawajaduhu, maka yang terjadi adna ilal ardil lati arad, dia lebih dekat ke tempat tujuan. Faqabadathu malaikatur rahmah, maka dipeluklah dia sama malaikat rahmat. Karena dia ternyata lebih dekat sama tempat tujuan, dia lebih dekat sama tempat di mana orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala lebih banyak. Maka dia masuk ke dalam surga, dipeluk sama malaikat rahmat. Bapak Ibu yang saya hormati, hadis ini dulu sekali ya, waktu saya SD itu diceritain sama mbah saya. Mbah saya itu sering tuh cerita-cerita, di antara cerita ini, cerita Barseso gitu. Salah satunya cerita ini. Dan ternyata hadis ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka sudah pasti kesahihannya. Apa pelajaran dari hadis ini? Pelajaran yang pertama adalah bahwa kita ini harus memberikan amanah kepada ahlinya. Kan dia ini nyarinya seorang faqih kan, seorang alim. Yang pertama tapi ditunjukkannya kepada bukan alim, bukan faqih, ditunjukkannya kepada abid, kepada rohib, kepada ahli ibadah. Beda, orangnya beda. Maka dia nggak bisa jawab. Jawabannya salah, dibunuhlah sama dia. Berikanlah amanah kepada orang yang punya kompetensi. Ya. Dan itu juga yang terjadi sama para sahabat. Para sahabat itu kulluhum udul. Mereka semuanya orang-orang hebat. Ya. Para sahabat itu orang-orang hebat. Tapi masing-masing dari sahabat itu memiliki kompetensinya masing-masing. Nggak sama kompetensinya. Siapa orang yang paling paham tentang halal dan haram? Adalah Mu'adz ibnu Jabal. Makanya yang diutus sama Rasul salah satunya adalah Mu'adz ibnu Jabal. Karena Mu'adz bin Jabal ini adalah orang yang paling paham tentang halal haram. Siapa orang yang paham tentang Al-Quran? Urut-urutannya Al-Quran, ayat-ayatnya Al-Quran, urut-urutannya surat. Siapa orang yang paling paham? Adalah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Makanya ketika mau mengumpulkan kembali Al-Quran, yang ditunjuk sama Abu Bakar sebagai ketuanya adalah Ubay bin Ka'ab. Karena Ubay bin Ka'ab orang yang paling paham tentang Al-Quran. Abu Bakar nggak nunjuk Umar bin Khattab. Abu Bakar nggak nunjuk Sayyidina Utsman. Abu Bakar nggak nunjuk Sayyidina Ali. Karena yang paling paham tentang detail-detailnya Al-Quran adalah Ubay bin Ka'ab. Karena kan dulu Al-Quran itu kan nggak terkumpul dari
Pertama surat Al-Fatihah sampai terakhir surat An-Nas, gitu kan. Sahabat ketika mendengar wahyu turun ditulis di pohon, ditulis di tulang-tulang, terus kan berserakan. Sama Ubay bin Ka'ab dikumpulkan itu semuanya. Menjadi satu Al-Quran, satu geluntung 30 juz, seperti yang sekarang kita pegang, seperti yang sekarang kita baca. Begitu juga, siapa orang yang paling pintar dalam strategi perang? Sahabat yang paling pintar dari strategi perang adalah Khalid bin Walid. Makanya ketika Abu Bakar menghadapi pasukan orang-orang murtad yang dipimpin sama Musailamatul Kadzab, ini pasukannya besar nih, Musailamatul Kadzab ini. Yang diutus sama Abu Bakar sebagai panglimanya bukan Umar bin Khattab, bukan juga sahabat-sahabat yang lain, tapi yang diutus adalah Khalid bin Walid. Maka tempatkan setiap amanah itu kepada yang berhak. Tempatkan segala sesuatunya itu kepada kompetensinya. Jadi ustadz itu berat, karena ustadz itu dianggapnya tahu semuanya, padahal enggak juga gitu. Wah, nanya apa sama ustadz, nanya apa sama ustadz, nanya apa sama ustadz gitu. Padahal ustadz itu nggak tahu semuanya. Kita perlu tahu takhususat ustadz ini apa. Ustadz ini pandainya soal apa. Jangan ditanya semuanya. Nanti bisa-bisa ya sama-sama sesat nanti. Salah gitu ya. Salah. Pasti ada takhususatnya. Ustadz itu nggak tahu semuanya. Ada hal-hal yang dia tahu, ada hal-hal yang nggak dia tahu. Baik, pelajaran yang selanjutnya, semestinya si abid tadi, orang yang ahli ibadah atau si rohib tadi, ketika ditanya, saya masih bisa taubat nggak? Saya diampuni sama Allah apa enggak? Kan dia jawabnya enggak diampuni kan? Harusnya dia jawab apa? Hah? Kalau dia nggak tahu, harusnya jawabnya nggak tahu gitu. Jawabannya nggak tahu, saya nggak tahu. Makanya ada kaidah dalam bahasa Arab, man qala la a'lam faqad afta. Barang siapa yang ditanya lalu dia mengatakan saya nggak tahu, itu dia sudah berfatwa. Nah, makanya jangan sembarangan orang-orang yang terlanjur dianggap sebagai ustadz di tengah masyarakatnya, atau orang-orang yang sudah terlanjur dianggap ustadz sama santri-santrinya, sama siswa-siswanya, kalau ditanya sesuatu dan kita nggak tahu, jawab aja nggak tahu. Karena dengan kita mengatakan nggak tahu, itu kita sebenarnya sudah berfatwa, dan nggak perlu malu. Ada orang hebat, namanya adalah Asy-Sya'bi. Julukan Asy-Sya'bi ini adalah pertama muhaddits. Dia ahli hadis. Hafalan hadisnya banyak banget. Nah, kalau kita Arba'in An-Nawawi aja hafalnya cuma di depan, innama amalu binniyat doang gitu. Ini muhaddits, ini ahli hadis, hafalan hadisnya banyak. Udah gitu julukannya adalah alim. Dia adalah orang alim, orang pintar, faqih, dia paham ilmu fikih. Qadhi, udah gitu dia qadhi. Qadhi itu hakim. Kalau orang sudah menjadi qadhi, berarti kan dia paham betul tentang permasalahan-permasalahan. Dia bisa harusnya jawab pertanyaan apapun. Jadi dia tadi muhaddits, alim, faqih, terus dia juga qadhi. Tapi pernah ditanya sama orang tentang satu persoalan dan dia mengatakan la a'lam, saya nggak tahu. Ketika mendengar jawaban saya nggak tahu, yang marah, yang bertanya, kamu ini gimana, masa nggak tahu sih? Orang mengatakan kamu muhaddits, orang mengatakan kamu alim, orang mengatakan kamu faqih, orang mengatakan kamu qadhi, tapi kok kamu nggak bisa jawab? Apa kata Asy-Sya'bi? Nggak apa-apa. Jangankan saya, malaikat aja pernah ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia menjawab nggak tahu. Qalu la ilma lana, katanya, saya nggak tahu. Ketika ditanya sama Allah, itu namanya apa? Itu namanya apa? Malaikat jawabnya nggak tahu.
Dan itu diabadikan sama Al-Quran. Maka menjawab nggak tahu itu bukan aib, Bapak Ibu sekalian. Bahkan menjawab nggak tahu itu jauh lebih baik daripada kita serampangan menjawab. Itu juga yang pernah dilakukan sama Imam Ahmad. Imam Ahmad itu dijuluki, kalau ada Imam Ahmad maka nggak boleh ada fatwa lain di Madinah. Nggak boleh ada fatwa lain di Darul Hijrah. Karena Imam Ahmad itu yang paling alim di situ. Karena Imam Ahmad adalah orang yang paling faqih di situ. Orang nggak berani berfatwa kalau ada Imam Ahmad. La fatwa, nggak ada orang yang berani berfatwa. Tapi pernah datang orang dari Irak. Irak itu jauh. Dari Irak datang ke Madinah, nanya sama Imam Ahmad. Nanya 1, 2, 3, banyak pertanyaan. Beberapa pertanyaan bisa dijawab sama Imam Ahmad. Beberapa pertanyaan yang lain nggak bisa dijawab sama Imam Ahmad. Nah, kalau Imam Ahmad aja nggak bisa jawab, maka ulama-ulama yang lain yang ada di Madinah pasti juga nggak bisa jawab. Karena fatwa paling tertinggi itu adanya di dalam Imam Ahmad. Maka orang yang dari Irak ini bilang, saya harus bilang apa sama orang-orang yang ada di Irak? Saya udah datang jauh-jauh ketemu Anda, saya udah datang-datang jauh-jauh ke tempatnya jenengan mau nanya, tapi ternyata jenengan ada juga yang jenengan nggak tahu. Saya harus jawab apa? Saya harus bilang apa sama orang yang di Irak itu? Apa kata Imam Ahmad? Ya bilang aja sama orang Irak bahwa Imam Ahmad nggak tahu jawabannya. Sesantai itu beliau, nggak takut kemudian dianggap nggak alim, nggak takut kalau seandainya dituduh nggak faqih, nggak takut kalau seandainya dicemooh orang. Emang nggak tahu. Baik, pelajaran yang selanjutnya adalah kalau jenengan ngelihat orang ini, sosok ini ya, itu kira-kira orangnya seperti apa, Bapak Ibu? Orang tadi ngebunuh berapa orang? 99 ditambah 1. Yang dia bunuh terakhir itu adalah orang yang ahli ibadah. Ya, ibaratnya ada orang sholat subuh mesti neng masjid, adzan jam 4 tenen jam 2 wis tekan masjid, teman-teman dipateni we. Dipateni. Oh, biasa wiridan terus kayak gitu kan. Wiridan terus, posone yo ora pernah pedot, tapi dipateni juga karo wong iki. Kalau jenengan ngelihat sosok ini orangnya kayak apa ya? Pernah nggak jenengan baca mungkin di media sosial atau mendengar di surat kabar gitu ya, di televisi sepanjang jenengan hidup ada orang dia ngebunuh sampai 100 orang, kita pernah dengar nggak? Nggak pernah dengar kan? Berarti orang ini ngeri kan? Yang dibunuh itu nggak tanggung-tanggung, 100 orang. Dan orang yang terakhir dibunuh itu adalah orang ahli ibadah. Tapi dosanya diampuni nggak sama Allah? Diampuni Pak Rahmat? Pokoknya dipateni mana Rahmat? Di satu sisi Rahmat. Tapi dosanya diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia sudah ngebunuh 100 orang. Dosa paling tinggi itu syirik. Dosa paling tinggi itu syirik. Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa kedua setelah syirik yang paling besar apa? Membunuh. Dan dia bukan membunuh 1-2 orang, yang dia bunuh adalah 100 orang. Tapi ternyata tetap diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak memotivasi jenengan untuk ngebunuh orang, enggak. Tapi hikmahnya adalah bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu luas. Apapun dosa yang pernah kita lakukan, Bapak Ibu sekalian gitu ya. Apapun dosa yang pernah kita lakukan dulu,
jangan pernah berkecil hati. Ada di antara kita, baik yang di sini maupun di internet gitu, pernah nggak sholat, pasti diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah melakukan A, pernah melakukan B, pernah melakukan C, jangan berkecil hati, pasti akan diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang saat ini dalam kondisi baik-baik aja, ya dipertahankan. Tapi maksud saya adalah kullu na'usoh, setiap kita ini pasti pernah bermaksiat. Sebesar apapun maksiat kita, kalau kita berniat betul kayak orang tadi itu, pasti diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin di antara yang hadir di sini, dosanya tidak ada yang sebesar dosa orang tadi, ngebunuh sampai 100 orang. Tapi ternyata orang ini tetap diampuni. Maka dosa kita, kalau kita yakin kita mau benar-benar kembali memperbaiki diri, pasti diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya setan itu pengennya adalah kita ini putus asa, Bapak Ibu sekalian. Putus asanya gimana? Kita mungkin pernah berbuat salah, maka kesalahan kita itu yang pernah kita lakukan oleh setan itu seolah-olah diperbesar. Ya memang yang kita lakukan mungkin besar, tapi sama setan diperbesar. Sampai saking besarnya itu kita menganggap bahwa rahmat Allah lebih kecil daripada dosa yang kita lakukan. Itu yang diinginkan oleh setan. Wah, kayak koyone dosaku kayak gedine po, koyone wis ra iso diampuni. Itu yang ingin dilakukan oleh setan. Makanya ada ayat yang mengatakan wala tayasu mir rauhillah, jangan berputus asa sama rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah itu wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu luas banget. Dan itu mencakup apa aja, bisa menyelimuti apa aja. Tidak ada yang lebih besar daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ayatnya mengatakan begitu. Rahmat Allah itu wasi'at kulla syai', menyelimuti semuanya. Semuanya itu kecil kalau dibandingkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahkan ini di dalam hadis Bukhari itu luar biasa. Kan tadi orang itu dia berangkat dari rumah menuju ke tujuannya. Dia matinya di mana? Di tengah-tengah. Ketika diukur itu tadi lebih dekat yang mana? Lebih dekat ke tempat tujuan. Kalau di hadisnya Imam Bukhari, aslinya itu ketika diukur itu jaraknya sama. Katakanlah jarak dari rumah sampai tempat tujuan itu 10 km, katakanlah begitu. Maka dia berada tepat di tengahnya. Sama-sama ke sini 5 km, ke sini 5 km. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada bumi yang sebelah sini ini, yang 5 meter menuju ke tempat tujuan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu menyempitlah. Diperintah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di hadis Imam Bukhari. Maka tanah yang menuju ke tempat tujuan itu menyempit. Maka ketika diukur ini lebih dekat. Lebih dekat. Bisa dipahami? Aslinya sama. Saking rahmatnya, saking kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk pelajaran yang terakhir adalah kita ini perlu membiasakan diri menanamkan niat sebelum kita melakukan aktivitas apapun. Kalau kita lihat orang tadi itu, harusnya syarat untuk diterima tobat itu dia sampai ke tempat tujuan, kan begitu kan? Kata si alim tadi, kalau kamu mau diterima tobatnya ya kamu harus pindah tempat. Nah yang dia lakukan itu kan baru niat doang. Dia belum sampai ke tempat tujuan. Belum sampai itu. Yang dia bawa cuma niat.
tapi ternyata niat itu dihitung sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata niat itu diganjar sama Allah Subhanahu wa taala. Nek bosone wong Jawa serak apa ora tekan kono ya serak apa. Sing penting awakmu wis ana krentek Pak Mrono kayak gitu. Maka niat itu penting. Maka kita ini perlu belajar Bapak Ibu sekalian satu kebijaksanaannya. Setiap mau beraktivitas apapun itu bisa diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mau pergi kerja diniatin karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mau pergi apalagi jalan-jalan ya saya mau diniatin karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan-jalan mungkin saya bisa ngelihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa ngelihat laut yang begitu luas ya. Kok bisa ada ombaknya ketika ada hujan gitu ya. Saya mau ngelihat hujan. Nah itu hujan itu juga bisa diniatin untuk ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kita bergerak dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain, kalau sudah diniatin sama Allah Subhanahu wa taala, maka kita nggak pernah takut, kita nggak perlu takut dalam keadaan apapun kita mati. Karena seolah-olah kita ini kan pindah dari satu ibadah ke ibadah yang lain gitu. Kayak orang tadi itu, ternyata dia mati sedang di tengah-tengah dan dia nggak apa-apa. Dia tetap diganjar surga. Dia tetap dihitung ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap diampuni. Dia tetap tobatnya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kan itu yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Setiap perbuatan apapun itu bisa diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita pakai baju diniatkan untuk nutup aurat, dapat pahala. Kita pergi diniatkan untuk tadabbur alam, ya liburan misalkan. Bisa juga ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita ngasih uang ke keluarga itu juga bisa dapat pahala juga karena Allah Subhanahu wa taala. Kita ngantar anak sekolah, kita jemput anak sekolah, kita kerja, kita tidur, bahkan kita tidur pun bisa diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidur niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Baca doa sebelum tidur, lalu diniati, ya Allah, saya tidur supaya nanti saya bisa beristirahat. Ketika saya bangun saya bisa lebih bersemangat. Teman-teman mati pas turu sak popo. Gemet toh? Karena turune karena Allah Subhanahu wa taala. Hah? Kebablasan. Ora pali-pali. Los. Makanya ada yang mengatakan ij'al hayataka safaron lillah. Maka jadikan hidup kita ini seolah-olah sedang bepergian dari satu titik ke titik yang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ma darruka mata tamut. Maka enggak ada yang membuat kita khawatir dalam kondisi apapun kita nanti meninggal. Ya. Baik. Maka berniat itu penting. Karena niat itu yang nanti akan diganjar sama Allah Subhanahu wa taala. Dulu terjadi krisis di zamannya Nabi Musa. Maka ada seorang Bani Israel, dia ngelihat gunung gede. Kata orang dari Bani Israel itu bilang begini, ya Allah, kalau seandainya gunung yang besar itu emas dan itu adalah milikku, maka saya akan infakkan. Kalau gunung itu adalah emas dan itu adalah milikku, maka saya akan bagi-bagi ke Bani Israel. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Musa, "Hei Musa, katakan kepada orang itu bahwa niat dia itu diterima sama Allah Subhanahu wa taala seolah-olah dia sudah menginfakkan satu gunung emas." Priye jalmet. Jenengan ngesok ning kuwi apa Sigandu. No, Sigandu waro segara, ya Allah, nek saandene segara kuwi isine kabeh emas, tur kuwi wekku ya Allah, tak infake ya Allah. Muga-muga jenengan matine husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.